Yah, bener pisan dapat CMD Sobat Jos. Wah, kecil landak lagi. Jadi saya dapat di toko kasur ya. Tuh, kasur semua. Terus dapat kabar akun ditahan kan rasanya pengen ngelempar piring. Kemana mau? Ntar saya tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teruntuk Sobat Jos dan abang-abangku dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi sekarang ini hari Selasa ya teman-teman. Tepatnya ini pukul setengah 8 pagi. Dan ini seperti biasa saya udah nyalain jam 7 tadi. Kita udah delay selama kurang lebih 38 menit. Ini saya belum dapat ya, masih kosong. Dan alhamdulillah bintang saya itu full. Oh ya, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Dan oh ya, kita jangan lupa juga panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat segalanya ya Sobat Jos. Oke, jadi ini poin penalti saya ada di angka 25 poin. Saya kena poin pelanggaran tuh. Jadi sebelumnya 50, udah berkurang 25, sekarang sisa 25. Nanti itu bakal hilang di tanggal 9 Oktober. Jadi sekarang saya emang lagi main aman buat ngilangin poin itu dulu tuh. Jadi sekarang ini kalau poin kita tinggi itu kayaknya rentan banget kena poin pelanggaran Sobat Jos ya. Ya walaupun kita udah berusaha sekeras mungkin gitu untuk menjalankan kewajiban atau kewajiban apa ya? Istilahnya ya menjalankan tugas dengan apik lah, dengan benar gitu, sesuai prosedur lah. Tapi kadang ada aja celahnya kita ngelakuin kesalahan gitu. Ya nantilah kita bahas ya. Dan ngomongin soal poin pelanggaran, jadi nanti saya juga mau ketemu sama Empok Lita Sobat Jos. Empok Lita yang pernah ketemu saya tuh di di Kotwis ya. Nah, jadi si Empok Lita ini lagi ada problem di akun Shopee-nya. Set, problem apa bang? Kayaknya berat banget itu. Segala ada problem ya. Ya nantilah kita ketemu Polita. Jadi Polita mau curhat-curhat sedikit. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol ya bareng Lady Driver Sobat Jos. Oke, jadi tetap semangat buat teman-teman yang narik hari ini. Jangan lupa sarapan. Ya, oke, mari kita mulai peperangan hari ini guys. Kira-kira ini bakal dapat same day apa enggak nih? Tapi kalau misalkan saya dapat same day, wah ini ketemu Polita agak siangan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih jangan dapat same day dah, karena kalau udah janji kayaknya gimana gitu ya. Harusnya sih saya nggak nyalain sih harusnya. Tapi karena sambil nunggu Polita juga lagi ada pekerjaan di rumah. Mungkin agak-agak siangan, nanti sekitar jam berapa ya? Tadi sih kata si Polita itu sekitar jam 11-an teman-teman. Jadi kita masih punya waktu buat on beat lah. Kita nyari ongkos dulu ya. Oke, jadi nanti saya update lagi teman-teman. Sambil nunggu Polita kita on beat nih. Apakah bakal dapet atau tidak? Ya, nanti kita lihat aja. Let's go and let's move it. Ya, bener pisan dapat CMD Sobat Jos. Aduh, 146 lagi. 8 barang lagi jauh kayaknya ini. Wah, kita lihat titiknya di mana ya. Mudah-mudahan sih jangan ke Jakarta deh. Lama kalau ke sono. Ya, bener pisan kita. Wah, kecil landak lagi. Ya, oke dah, langsung dah. Tapi nanti kita chat si Polita ya. Coba kira-kira gimana nih. Aduh, udah janji lu bang. Parah bener lu bang. Tolong. Ya kita selesaikan dulu lah ini ya Sobat Jos. Nanti kita baru ketemu Polita. Ini masih jam 8 sih. Ini kemungkinan mudah-mudahan sih 5 jam kelar ya. 9, 10, 11, 12, 1, jam 1. Nanti kita jam 1 langsung temuin Polita lah. Yuk let's go. Kita bergerak lebih cepat guys. Alhamdulillah. Oke Sobat Jos. Jadi saya dapat di toko kasur ya. 2 barang ambil di sini nih. Saya nggak tahu nih barangnya apa. Nanti kita lihat lah. Kalau bisa dibawa dua-duanya bawa. Kalau enggak ya udah cancel mau nggak mau. Soalnya ini 8 barang. Jadi kalau cancel 1 barang masih aman ya teman-teman. Nah kalau 7 barang tuh sayang kalau cancel 1, poinnya berkurang.
Jadi kalau 8 barang cancel 1 itu poinnya masih aman, masih utuh 400 poin. Oke, jadi nanti saya update lagi bakal dapat apa nih. Belum ada yang muncul driver. Oke, jadi abang-abang udah lagi pada nyender ya. Udah pada ngetepin nih. Yo, merapat. Ini bentar lagi bongkaran si kasur. Asal mau bawanya aja. Jadi ini tepatnya ada di Jalan Nonon Santani ya, di Jalan Baru Underpass. Wah, banyak banget ini guys. Cihuy. Tuh, kasur semua. Kecuali ini ya, ini mah punya tokonya nih, sepeda. Nggak dijual ini mas. Itu ada juga bangku bocah. Biasanya ada bangku bakso juga. Nah, bangku bakso. Oke, jadi saya ambil yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang itu cancel dah. Soalnya 8 barang nih. Kita masih ambil 6 barang lagi. Nggak tahu barangnya apa, jadi yang ini cancel aja deh. Daripada ntar ribet kayak kemarin ya, jadi cancel aja. Kita bawa yang ini nih, yang di vakum. Oke, jadi nanti saya update lagi. Oke, jadi ini saya nggak bisa cancel barang terlalu besar ya. Tuh, Anda belum berada di sekitar lokasi. Kenapa ya? Karena ini memang titiknya masih di depan. Tuh. Apa nggak bisa ya? Apa karena tadi udah keburu kepencet tiba di lokasi? Wah, ini saya coba ke sono dulu dah, ke depan dulu dah. Soalnya kalau pakai alasan-alasan mendesak, ini pasti kena poin. Aduh, kita lagi cari aman, kena poin kan nggak lucu ya. Coba saya ke depan dulu dah. Ya. Oke, jadi udah bisa cancel nih teman-teman ya. Jadi tadi emang belum sampai titiknya. Harus di depan pos itu tuh, baru muncul. Dan ini udah berhasil ke cancel, pakai terlalu besar ya. Nah, ini jadi 143.000. Oke. Langsung kita pick up barang ketiga ya, karena ini di cancel yang kedua. Oh ya, tadi saya juga udah udah nelpon Polita, katanya ya udah selesaiin dulu aja. Yuk berangkat. Mungkin ini nanti saya bakal skip buat menghemat waktu ya teman-teman ya, karena kita punya janji sama Polita. Yuk let's go. Oke Sobat Jos, jadi ini udah pick up barang ketiga ya. Nah ini tuh makanan. Dan ini kayaknya bakal saya skip sampai barang terakhir aja ya, buat menghemat waktu Sobat Jos. Yuk let's go and let's move it. Oke Sobat Jos, jadi ini barang udah saya ambil semua. Terakhir di ini ya, Olah Frozen Food. Jadi ini ada di mana ini ya, Kampung Melayu ini masuk ya. Ini jadi barang yang gede ini doang nih. Tadi kalau nggak di cancel bisa sih dibawa, cuma nggak apa-apa lah kita cancel, cuma turun 2.000 atau 3.000 tadi ya. Jadi nggak apa-apa lah, aman. Jadi yuk mari kita antar. Ini mungkin saya skip sampai barang terakhir aja ya teman-teman ya, karena kita menghemat waktu nih. Kita udah janji mau ketemu sama Polita soalnya. Yuk let's go, berangkat. 2000 years later. Oke Sobat Jos, jadi akhirnya selesai juga ya. Ini 8 barang, 7 barang nih turun mendarat dengan sempurna. Dan sekarang jam menunjukkan hampir pukul 1 ya. Jadi 9, 10, 11, 12, 1 ya, 4 jam lah, 5 jam lah, 4 jam lebih lah ya. Jadi cepet aja ini. Ya, 143.200. Ya, ini udah saya matiin. Wah, minta permuk nih. Kita permuk dulu ya, guys. Oke, teman-teman. Jadi ini karena tadi ngensel 87% ya. Nah, ini sekarang saya bakal mengarah ke arah Depok ya, karena si Polita katanya ada di sana. Sekalian kita bertandang ke rumahnya Bang Rijal, driver Shopee juga guys. Oke, yuk langsung aja kita gas. Nanti saya update kalau udah sampai di sana. Let's go and let's move it. Oke Sobat Jos, jadi sekarang saya berada di kediaman saya sendiri ya teman-teman. Dan di sebelah saya udah ada Mpok Lita Fitriani guys. Ya sebelumnya mungkin Pok mau memperkenalkan diri dulu, boleh? Boleh. Assalamualaikum Sobat Jos. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lady Shopee Food Driver dari Cilengsi. Saya Lita yang pernah dipromosiin dimsum sama Bang Sony. Oh biasa aja. Mantap. Ya mungkin teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya, saya pernah ketemu Polita itu di Kota Wisata Cibubur. Ya, jadi saya udah pernah ketemu Mpok sekali.
Dan karena kemarin kita juga kebetulan belum ngobrol-ngobrol ya, Pok. Nah, sekalian nih teman-teman ya, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama lady driver dari Cilengsi, Mpok Lita Fitriani. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang mau pesen dimsum boleh juga. Langsung aja hubungi Mpok Lita, nanti nomornya saya cantumin di description box. Dan itu ada frozennya juga ya, teman-teman. Itu bisa langsung dikirim nanti. Oke, jadi ini karena sekalian juga Mpok Lita ini mau curhat, teman-teman. Mau curhat ya. Jadi apa sih, Pok? Sebenarnya mau curhat apa gitu, Pok? Mau curhat pertama, Bang Sony harusnya janjian tanggal 2 hari lalu. Oh iya. Barunya Iya, sekarang. Oh ya, saya juga mau, aduh maaf po ya. Iya. Jadi harusnya ini kita ketemu 2 hari yang lalu ya teman-teman ya. Karena emang sayanya juga nggak bisa nempatin janji ya. Karena harusnya kemarin saya nggak nyalain aplikasi gitu. Niatnya pengen nyari bensin doang gitu. Nyari ongkos lah. Malah dikasih CMD ya Sobat Jos. Alhamdulillah. Jadi di video sebelumnya tuh. Jadi ya mohon maaf po ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah ketemu. Ya sekarang Kita selesaikan. lunas ya. Lunas. Oh ya Po, apa kabar dulu nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Sehat Sony ya? sehat. Sehat lah. Ini Alhamdulillah. badan gede gini masuk nggak sih? Yoi, gini-gini nih. Ya jadi sebelumnya Empo emang udah pernah. Jadi sebelumnya Empo udah cerita ya ke saya, dan mungkin dari teman-teman yang gabung ke grup Ojol Nusantara udah pada tahu juga. Jadi kemarin Empo abis kena suspend 3 hari, Sobat Jos. Kena suspend 3 hari dan udah dari tanggal berapa, Pok? Dapat notifnya tanggal 30. Dapat notifnya tanggal 30. Nanti baru akan aktif 3 Oktober 15.23. Hari ini nih, berapa Hari jam ini. lagi? Sekitar 3 jam, 2 jam lagi. iya, jadi kira-kira ntar langsung 2 narik. jam lagi nih. Langsung narik nggak, Pok? Kayaknya belum, saya masih belum legowo. Karena emang udah sore juga sih ya. Iya, udah sore juga. Jadi ngarepin apa gitu. Takutnya ntar nyalain sore. Dapat same day. Nah itu. Dapat same day Ke Jakarta lagi. ke Jakarta. Atau ke Amsyong. Bogor, atau ke Tangerang. kalau ke Besok Bogor. pagi aja lah. Kalau ke Cilengsi pulang. Amin. Ya kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Who Ini dia knows nih. gitu. Oh iya nih Bang Sony. Nih bukti akun saya Oh ditahan. ya, jadi biar nggak ada dusta di antara kita, Sobat Jos. Jadi ini akunnya Mpok Lita ya. Nih. Tuh. Lita Fitriani ya, Sobat Jos. Ini nggak apa-apa kan, Pok? Dilihatin. Nggak apa-apa. Jadi biar nggak ada dusta ya. Ini ke mirror ya, teman-teman ya. Nah, itu ke suspend. Oke. Oke. Jadi itu kena suspend 3 hari. Pastinya karena udah menyentuh 50 poin pelanggaran. Iya, betul, Pok. Betul. Jadi Mpok 50 pas ya? Pas. Pas. Jadi pokoknya kalau 50 pas atau lebih, itu pasti kena 3 hari suspend, teman-teman ya. Jadi sebelumnya kena berapa, Pok? 25. 25. Ditambah lagi 25 yang baru. kemarin. Dan itu ada sedikit apa ya, kejanggalan, Sobat Jos. Kalau menurut saya sih ya, tapi kalau menurut teman-teman nggak tahu nih. Kalau menurut saya itu agak janggal gitu. Jadi itu sebenarnya pelanggaran Empo yang 25 baru, yang terakhir Pok, yang kena suspend. Itu sebenarnya pelanggaran di tanggal berapa, Pok? 27 September. Nah, itu pelanggaran di tanggal Sore. 27 sore. 27 September sore, Pak. Pas dapat orderan Food. pas dapat orderan food tuh, Sobat Jos. Itu cancel ya, Pok? Iya, jadi saya dapat orderan food. COD bayarnya 100 ribuan. COD. Terus sebelum berangkat saya konfirmasi dulu Tapi- ke customer. ke customer. Karena Ya karena COD dan emang saya SOP untuk diri saya seperti itu. oke, siap. Udah konfirmasi ternyata tidak dibalas. WA-nya centang 2, saya telepon hanya memanggil. Ya udah, untuk mempersingkat waktu berangkatlah ke resto. Betul. Habis di resto bilang pesanannya nggak ada 2 macam Bu, padahal pesanannya 5. Berarti yang 2 nggak ada. Resto minta tolong saya teleponin ke CS untuk bagaimana nih orderannya yang 2. Memastikan ya. Memastikan. Jadi mau dilanjut, ditukar, atau mau di-cancel? Bagaimana? Iya. Iya, oke. Tapi lagi-lagi CS tidak bisa dihubungi. Nggak ngerespon sama Nggak sekali, ngerespon. guys. Dan salahnya saya, kata teman-teman saya nih kemarin ngobrol, harusnya resto yang hubungin ke CS, bukan driver. Nah, tapi saya pengen ngebantu, ya udah akhirnya saya ngubungin, ternyata tapi nggak diangkat juga, nggak direspon. Akhirnya sayalah yang membatalkan sendiri, gitu, mengambil keputusan membatalkan sendiri tanpa
live chat ke aplikasi, itu kesalahan saya yang kedua. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi juga, bukan berarti kita nggak boleh chat, bukan berarti kita nggak boleh chat customer. Ya. Soal yang tadi harusnya resto yang chat gitu. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh chat ke customer gitu. Jadi jangan istilahnya jangan mengandalkan resto lah. Iya. Karena kan belum tentu semua resto juga mau gitu kok. Iya, betul. Apalagi kalau lagi rame, lagi apa itu. mereka. Jadi ya mau nggak mau juga kita nggak apa-apa bantu sebenarnya. Itu ya. Dan itu belum ada apa-apa tuh. Habis kelar Anteng, habis orderan itu orderan selama cancel, berapa hari? 3 hari, 27, 28, 29, 30. 30. Setelah saya kelar cancel same day barang terakhir di daerah Jatinegara, Di tanggal 30-nya ya? di tanggal 30 September, barulah saya dapat notif, Shopee, akun Anda ditahan. Dengan alasan alasan pembatalan yang tidak, pembatalan yang tidak sesuai. Di tanggal 30 September untuk pembatalan orderan tanggal 27 September. Jadi notifnya masuk tanggal 30, kenanya itu di tanggal 27. Masih ada kejeda waktu 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Kenapa harus nge-delay? Saat itu? Aduh, ya sorry guys, ini gerah banget sumpah soalnya masih panas ya di depan. Jadi kalau di dalam kagak ada lighting, kita panas kok. Maaf nih Po ya. Nggak apa-apa, santai. Dan ini mohon maaf juga kalau misalkan ada suara-suara yang tidak terkendali Sobat Jus, karena ya di teras tahu sendiri lah. Ini di jalan agak lumayan umum juga. Intensitas kendaraan di sini lumayan rame kok. Jadi mohon maaf lah kalau ada suara-suara. Sapu lah ya, yang penting bisa oke lah sharingnya. Oke. Jadi lanjut. Pokoknya intinya itu teman-teman ya. Jadi Simpo ini dapat notif pelanggaran itu di tanggal 27. Harusnya notifnya 30. Nah, notifnya masuk tanggal 30, pelanggarannya di tanggal 27. Kenapa nggak di tanggal 27 tersebut langsung gitu ya? Iya. Dan yang nggak masuk akal lagi itu alasan pembatalan yang tidak sesuai. Padahal Mpok membatalkan alasannya apa, Pok? Membatalkan restoran pesanan tidak tersedia di restoran. Sebagian menu tidak tersedia. Menu kan ada tuh. Tersedia. Ada tuh alasan itu. Pemilihan sebagian menu tidak tersedia, yaitu. Padahal emang bener nggak tersedia ya, Sobat Jus ya. Iya. Dan Mpok juga udah konfirmasi ke pelanggan, udah ke customer gitu. Tapi karena nggak ada respon ya, daripada kita nunggu, mendingan ya udah kita ambil tindakan buat cancel Sobat Jus. Jadi biar kita dapat orderan selanjutnya. Daripada ngurusin satu orderan 8.000 ya, kalau menurut saya bukan ngecilin gitu. Iya. Kita masih bisa dapat orderan yang mungkin lebih dari itu Sobat Jus. Daripada nungguin 8.000 terus nggak jelas juga, ya buat apa? Tapi ya ujung-ujungnya gitu tetap kita yang salah. Tetap kita disalahin. Saya juga nggak ngerti ya. Mungkin dari teman-teman yang pernah ngalamin kejadian kayak Mpok, boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing lanjut di kolom komentar. Dan kesel Bang. Kesel sampai gue bikin status tuh. Oh iya. Jadi saya tahu Mpok kena kena suspend. Pertama di grup dulu ya, di grup Ojol Nusantara. Mpok nge-share tuh. Kena suspend guys ya, Pok. Ya. Maaf juga ya Bang, saya marah-marah di grup. Nggak apa-apa Pok, santai. Itu grup emang udah tempat buat kesel-keselan, buat sharing-sharing ya, segala macem lah. Nggak apa-apa, nggak masalah Pok. Jadi kemarin abis itu bikin SW setelah suspend ya? Iya. Apa malamnya? Malam ya, pokoknya di hari itulah, pasti di hari itulah. Soalnya saya sempat screenshot nih. Saya sempat screenshot Sobat Jos. Dan ini jadi di SW tersebut, Mpok ini nulisin unek-unek ya Sobat Jos. Dan menurut saya unek-unek ini bukan hanya unek-unek dari Mpok doang gitu. Jadi unek-unek yang Mpok tulis ini pasti dari sebagian besar driver juga yang lain Mpok. Iya. Nah makanya ini saya screenshot dan saya juga mau minta izin juga sekalian sama Mpok nih. Boleh nggak saya share? Silakan, sok mangga. Jadi karena kita udah dapat izin, jadi saya mau bacain unek-unek Mpok ya. Kemarin bikin SW panjang bener tuh. Sebenarnya masih ada sambungannya, cuman nggak sempat saya screenshot. Nggak apa-apa. Jadi ini yang ada aja ya temen-temen ya. Tapi ini juga lumayan panjang sih. Oke, jadi masalah tadi clear dulu ya. Iya. Yang soal suspend. Nah nanti untuk cara gimana menghindari kendala tersebut nanti di akhir lah ya. Iya. Solusi gitu.
seenggaknya apa meminimalisir Iya. buat kena suspend. Ya, nanti terakhir ya Sobat Jos. Ini saya mau bacain dulu SW-nya dari Mpolita nih. Ini saya sempet terenyuh juga sebenarnya. Ini sampai panjang bener gitu. Boleh ya, Pok? Saya bacain ya? Nah, nanti mungkin saya tampilin juga nanti di situ ya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah saya bacain aja teman-teman ya. Dear customer yang suka belanja online, terutama food, boleh kan ya aku minta tolong, jadi nimpo ya. 1. Kalau lagi mesen online, jangan tidur. Jangan tidur. Nah, mungkin teman-teman yang suka konfirmasi ke CS, nggak ada responnya lama, bla bla bla. Itu ya, kemungkinan itu salah satu alasannya mungkin. Tapi mungkin juga bisa enggak, Po. Ya kan? Saya juga pernah ngalamin soalnya, maaf Bu, ketiduran. Nah, pasti teman-teman ada juga tuh yang pernah dibalas sama CS kayak gitu. Iya. Saya juga pernah sih. Iya. Oke, lanjut aja langsung yang kedua nih. Ya, kita tunggu dulu motor iklan. 2. Kalau lagi pesan online, pastikan titik pengantarannya sudah benar-benar sesuai lokasi antar. Jangan main tulis alamat terus klik sesuai sama map yang di aplikasi. Seringkali melenceng jauh. Nah, ini jadi titiknya itu nggak sesuai sama alamat yang tertulis. Bener ya, Po ya? Betul. Nah, itu biasanya kalau kita pesan atau order, nah kita nulis alamat, itu titiknya harus kita geser dulu sesuai titik yang sesuai alamat yang kita tulis ya, teman-teman. Ini buat dear customer ya. Jadi kadang kita nulis alamat itu titiknya nggak sesuai tuh, makanya suka geser-geser. Ada yang beda 500 meter, kalau itu masih mending ya. Masih kadang mending. 3 kilo. Ada yang di depan gerbang tapi rumahnya di dalam komplek. Kalau itu sering. Kalau itu sering. Iya. Kalau itu sering. Jadi rumahnya masih di dalam, ada bloknya. Iya. Titiknya di depan pos. Iya. Coba bayangin. Lah kita mau kalau kompleknya kecil sih nggak apa-apa. Iya, kalau kompleknya kecil ya. Ada juga komplek yang gede tuh. Iya. Jadi itu ya buat customer mungkin yang nonton ini. Iya. Kalau nggak ada ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih ada yang nonton ya. Jadi ya tolonglah buat kalau pesan food itu penulisan alamat, tolong titiknya itu dilihat dulu, dipastiin dulu itu udah sesuai sama alamat yang tertulis. Jadi kita sebagai driver itu nggak bingung ya. Iya. Nanti kita yang disalahin, kita udah di posisi. Iya. Alamatnya udah betul Mas di situ atau Mbak. Atau saya juga pernah Bang Sony muter-muter di dalam komplek, ditanyain satpam, dia jadi dicurigai. Nah, iya ya. Kan? Jadi ditanya kita ya. Iya. Sangka maling kita. Parah sih. Jadi intinya itulah ya. Tolonglah ya untuk customer. Nah, ini lanjut. 3. Kalau lagi pesan online, pastikan ada orang di rumah. Atau kalau mungkin tidak ada orang, tolong dibuat catatan atau note. Nah, misal paket dititip ke security atau ke tetangga sebelah atau apapun, yang penting ada yang nerima gitu. Nah, ini juga sering banget nih. Jadi kadang kita sebagai driver bingung ya teman-teman ya. Udah nggak ada respon dari CS, kita udah sampai di lokasi, nunggu kadang setengah jam bahkan bisa lebih. Nungguin apa ya? Nungguin respon dari customer itu emang menjengkelkan sih sebenarnya. Iya. Cuma ya mau gimana lagi ya? Kalau barang mungkin masih bisa digantung, bisa dilempar, tapi kalau makanan yang berupa minuman atau yang berkuah-kuah kan nggak mungkin kita lempar. Nggak makanan doang sih. Iya. Kalau kita dapat barang yang gede, berat, iya. Rumahnya pagar tinggi, mending bagaimana segini digantung? Ya. Ada yang segini nih, lebih dari kita berdiri dulu lebih kok. Iya, benar. Itu rumah-rumah gede. Iya, rumah-rumah gedung-gedung. Barangnya berat, gede. Gimana? Susah ya, Sobat Jos. Oke. Jadi ya itulah. Kalau misalkan sekiranya buat dear customer jarang ada orang di rumah, itu tolonglah dikasih note di situ, misalkan buat Bapak atau Mbak Mas Kurir, misalkan nanti paketnya kalau misalkan tidak ada orang di rumah bisa dititip ke security atau ke tetangga, atau boleh misalkan digantung atau di apa, itu tolong dibantu juga gitu. Jangan, biasanya juga ada kok rumah yang udah nyediain ada ya tempat. Ada tulisannya ada kotak, juga, ada keranjang, paket itu taruh di sini. alhamdulillah. Nah itu bagus sih, pinter lah ibaratnya. Nggak bukan pinter juga sih. Membantu lah, Ya membantu kita lah. Ya. Jadi kita nggak terlalu pusing buat nunggu. Ya. Jadi nggak bingung juga kitanya Po ya, Ya. sebagai driver ya. Apalagi kalau yang di gedung-gedung tuh Bang. Kenapa tuh? Ya kan, kalau misalnya kita harus naik ke atas atau
lantai berapa, kan kita nggak ada kewenangan sebenarnya, nggak ada kewajiban mengantar ke lantai-lantai sampai atas. Betul. Jadi titip di pos. Ada gedung-gedung, makasih nih gedung-gedung untuk yang udah menyediakan Tempat penitipan. tempat-tempat penitipan sendiri. Kayak gitu. kemarin saya sempat nganter ke beberapa apartemen juga tuh, Pok, di Jalan Benyamin Sueb yang ada di Kemayoran. Nah, itu di situ apartemennya modelannya ada ruangan khusus buat naruh barang. Nah iya. Jadi nanti kita masuk, udah disambut sama security di situ. Udah nanti diarahin tuh ke tempat penitipan tersebut, tinggal kita foto, udah selesai. Iya, itu lebih enak. Ya, Terima itu, kasih iya. buat customer yang begitu. Itu lebih ke ini sih, ke manajemen itunya Ya. sih. Jadi Manajemen menyediakan gedung ya. menyediakan tempat lah ya. Oke, next. Next ya, nih lanjut ya guys ya, sambungannya. Ada tulisan deh, sambungannya. 4. Kalau lagi pesen online dan memilih bayar di tempat, atau kalau misalkan COD, pastikan uangnya pas. Ini ada dalam kurungnya nih, boleh dibaca nggak nih? Boleh dibaca nggak nih? Baca nggak ya? Baca nggak nih, Bo? Bacalah. Baca ya. Karena kami driver bukan tukang parkir yang banyak recehan. Nah, Tapi emang pada kenyataannya ya kayak gitu sih. Kadang kita mungkin awal ya, mungkin kita driver udah nyediain receh. ya, udah perjalanan ke beberapa habis. Habis karena Iya. mungkin kita ada kebutuhan beli bensin, beli Iya. minum, bla bla bla, atau mungkin kita juga sebelumnya udah dapat Buat kembalian orang. udah buat kembalian CS yang sebelumnya. Iya. Nah, jadi ya tolonglah ya, bagusnya sih sediain uang pas lah. Ya kalau misalkan ada lebih-lebih dikit, bagusnya ya mendingan kasih lah, ikhlasin ya, Pok. Tuh ya elah, duit lebih 2.000 mungkin bagi CS yang kehidupannya wah mah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya ya. Dan Jadi buat kita alhamdulillah. iya buat kita. Nah justru kadang gini juga, Pok, masalah soal kembalian ya, malah sebagai driver kita yang ngalah kadang Iya. nukerin. Kadang malah kalau 10.500 ya udah 500-nya nggak usah jatuhnya. malah kadang kita yang ngiklasin Sobat Jos. Tuh, bayangin aja. Ya, kita driver dengan dengan argo 8.000 nganter ya sejauh 3 kilo misalkan. Belum lagi kalau kita kena parkir. Tuh, ada beberapa beberapa CS juga yang nggak mau tahu itu gitu. Jadi ya, tolonglah. Kita sebenarnya nggak pernah minta lebih ya. Tidak berharap untuk Tidak lebih, berharap tidak untuk minta dapat. dilebihkan. Tidak. Yang penting ya pas aja gitu. 10.500 ya udah 10.500. Betul. Kalau jadi 11.000 ya alhamdulillah. Kadang ada juga nih ya, saya mah orangnya bodo amat, Pok, belak-belakan aja. Lah kadang ada juga, Pok, CS misalkan 10.500 nih, 10.400 dah. Itu harusnya kan dihitungnya 10.500 kan? Iya. Itu dia ngitungnya 10.000. Iya makanya. Bagi dia itu nggak ada apa-apanya, tapi bagi kita 500 sebagai itu, driver Masya Allah. 500 perak itu wah berharga banget, Sobat Jos. Sumpah dah. Iya. Itu masih bisa buat beli aqua gelas yang Aqua gelas. merek-merek biasa-biasa itu. Iya. Ya, jadi lanjut guys. 5. Kalau lagi pesan online, pastikan HP-nya standby. Ini yang paling penting sih kalau menurut saya nih. Iya betul. Jadi nomor 5 ini sebenarnya mewakili dari semua yang tadi tuh. Semuanya. Semuanya yang tadi tuh. Kalau lagi pesan online, pastikan HP-nya standby. Kalau perlu, perbesar suara notifnya, benar. Betul. Karena kami driver pasti akan menghubungi Anda untuk berbagai hal, terutama jika ada pesanan yang sedang kosong, kayak tadi Mpo ya. Jadi pesanan saya tuh tadi 2. sebagian menunya nggak ada gitu. Mau nggak mau kan kita harus konfirmasi. Iya. Nah itu. Habis dan saat kami berada di lokasi antar, kami sudah teriak-teriak memanggil, tapi Anda nggak kunjung keluar. Kami butuh Anda untuk memutuskan bagaimana dengan orderan tersebut. Gitu. Jadi orderannya mau diambil apa enggak? Intinya. Mau dianterin apa enggak nih? Ya, Mau bagaimana nih? Betul. Jadi kadang kita sebagai driver udah teriak-teriak, udah manggil-manggil ya, udah sampai tetangga sebelahnya keluar itu ada Iya, apa sih yang teriak-teriak itu siapa sih? Apalagi kalau maghrib Bang Sony nggak enak kan Iya, kita. betul. Nah, Tapi baiknya sih kalau maghrib jangan diantar dulu sih. Iya. Jangan diantar dulu sih. Kadang saya kalau maghrib ya, Po, terutama. Tapi kalau asar isya mah masih ya. oke lah gitu kan. Kalau maghrib itu kayak gimana ya? Iya makanya kan teriak-teriak. Agak beda sih kayaknya kalau maghrib ya, walaupun zuhur asar sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Cuman beda aja gitu.
Mungkin nanti ada yang bisa jelasin bedanya kenapa gitu. Jadi tolong ya buat Notif-notifnya dikencengin, jadi suara-suara kita sebagai handphone. driver sampai langsung. Apalagi buat kita yang nganter kayak saya pribadi, Po, sering nganter same day nih. Itu apa namanya? 8 barang kan? Jadi kalau iya, kadang kalau nganter ke satu customer, itu kalau customernya slow respon, apalagi sampai setengah jam atau 1 jam, wah itu gimana ya? Kita sebagai driver udah. Padahal kan kita sendiri punya target 8 barang. Betul. 8 jam. Itu untuk someday ya? Iya, someday. Ada target. Ya, tapi kan balik lagi sih, Po, emang customer tidak mau tahu itu gitu. Iya. Makanya di sini kita ngomong biar supaya customer pada tahu nih, ya. Ini kita mah sebenarnya bukan komplain ke customer. Harusnya emang kita yang dikomplain, harusnya. Cuma ini kita mengingatkan aja ya. Dan ini kita Cuma sharing di lapangan nih kayak gini loh gitu. Betul. Jadi kita sebagai driver itu sebenarnya juga nggak pengen yang namanya ngelama-lamain orderan. Malah kita justru pengennya Buru-buru 1 menit sampai. biar dapat lagi, biar dapat lagi. Nah itu. Jadi kadang banyak juga sih kok yang kok lama banget sih. Kadang kita baru di resto nih, baru jalan. Bang, lama bener bang, buset. Lah, emang kata makanan ada yang langsung jadi. Kayak bakso kan dibikin dulu ya. Iya. Duh, ampun emang. Oke, jadi itu ya tadi. Tolong standby handphonenya, notifnya, suaranya dikencengin. Kalau perlu aplikasinya jangan di close. Iya. Udah dibuka aja terus. Liatin gini nih. Oh, nih drivernya udah sedikit lagi nih, 200 meter Mendingan lagi. kita dipantau daripada ditinggal. Iya, kadang juga kita udah teriak-teriak di depan, setengah jam itu kagak ada ini pisan. Ntar giliran dia balas, Pak, maaf saya lagi ini, Pak, maaf saya lagi ini. Iya, kata kita mah waktu situ doang yang punya. Lah, buset. Ampun dah, kok Yang curhat jadi Bang Sony kayaknya. bahasa Bekasi gue jadi keluar nih. Oke, next ya. Iya. Sambungannya lagi. Jadi ini terakhir nih Sobat Jos. Ini kalimat panjang ya ini. Ketahuilah juga, wahai customer online, jika pesanan Anda itu akan aman dibatalkan jika Anda sebagai customer yang membatalkan. Nah, jadi kalau buat customer ngebatalin itu mah fine-fine aja. Aman-aman aja ya. Atau sistem dari aplikator yang membatalkan. Nah, itu aman-aman aja. Tapi nggak aman buat kita sebagai driver. Kalau kita yang membatalkan. Nah, kalau kita yang membatalkan, apalagi tambah parah. Bukan kita yang batalin aja, kadang kenapa? Iya ya. Itu contohnya kayak yang waktu ada di video short gue, kalau nggak salah apa di video panjang gitu, yang dapat Vermuk. Oh, Vermuk 4 detik itu? Nah, itu kan yang ngebatalin sistem. Iya. Kita yang kena ya. Nah, itu. Hilang orderan. Ya walaupun di situ tulisannya gagal deklarasi ya. Nah, sekarang bayangin aja ya 4 detik Sobat Jos ya suruh deklarasi sebagai apa namanya? Kalau saya orangnya, kalau saya nggak apa harus dilihat dulu gitu. Ini deklarasi apa nih? Iya, nggak boleh sembarangan. Kan kadang ada suka iklan muncul. Iya. Entah iklan apalah dari apa. Kita nggak boleh sembarangan. Tahu-tahu kita klik. Ntar di situ malware atau apa namanya kayak spam atau bisa juga apa sih namanya itu phishing tuh. Ada juga po yang kadang kita klik tiba-tiba dia masuk ke perangkat kita. Nah itu nanti saldo kita bisa habis. Ada juga yang kayak gitu. Ya berarti kita harus hati-hati ya. Karena itu cuma dikasih 4 detik. Nah apalagi itu muncul pop up-nya itu baru banget. Iya. Saya nggak tahu kan kalau deklarasi biasanya merah tuh. Merah. Di bawah. Nah itu saya baru tahu, jadi harus benar-benar dibaca dulu gitu. Sedangkan dikasih waktu 4 detik. Dan itu di detik terakhir kalau teman-teman nonton video saya, itu sempat saya klik kok. Itu langsung hilang, blast. Dan ada juga dari driver yang ngomong juga kok. Itu dia padahal udah klik juga, sama, tetap batal, tetap dibatalin teman-teman. Ada yang ngomong juga. Ya pokoknya. Berarti begitulah. Itulah. Sobat Jos. Anda yang membatalkanlah yang bikin kami aman. Iya sih sebenarnya apa ya kemarin juga waktu same day juga saya sering sih batalin kok, sering kalau barangnya di luar nalar gitu. Saya sering juga batalin, cuma emang dengan alasan yang pasti
Biasanya sih saya pakai alasan itu barangnya besar, Barang karena emang besar. bener-bener barangnya besar ya. Dan biasanya saya foto juga motor apa. Jadi ukuran. jadi bukan barangnya doang. Nah, itu motornya saya foto juga, Sobat Jos. Biar sistem tuh tahu, oh motornya bener udah full dan barang yang ini nih udah nggak bisa lagi iya. gitu. Kadang sih kayak gitu, Po. Nah, alhamdulillah sih aman-aman aja sampai sekarang ya. Yang nggak aman itu kalau kita ngebatalin dengan alasan hal mendesak. Hal mendesak. Nah, itu jangan sekali-sekali dah, Sobat Jos. Mendingan kalau kata saya, kalau apa ya, ya sesuai keadaan aja lah. Sesuai keadaan aja lah. Cuman kan kadang emang kita ya gimana ya, Po ya, kalau narik same day apalagi, itu barang istilahnya dimensi kata kasar kardus lah. Kalau kardus sudah 3 itu udah kita sebagai driver bingung. Sebenarnya bukan nggak mau ngantar, bingung bawanya. Ngantar mah mau, kalau bisa ke bawah mah. Ngantar mah mau, bingung bawanya. Soalnya apa? Takutnya muatannya terlalu banyak, kita berkendaranya nggak nyaman, takutnya membahayakan orang lain di jalan bisa, terus takutnya barangnya juga kesenggol orang terus jatuh bisa. Nah, takutnya itu doang sebenarnya. Nah, kita mah sebagai driver pengennya bawa sampai di tujuan, selesai, gitu. dapat duitnya deh. Betul. Jadi itu ya teman-teman. Dan ini jadi saya yang curhat, Po. Karena jujur aja saya kesel juga, Po. Iya. Cuma saya capek ngomong mulu, Po. Saya harus ngomong ke siapa gitu. Makanya kita bercerita di sini. Entah bakal didengar atau enggak. Dan ini bukan sebagai keluhan, terus ntar bilang, ya udah nggak usah dijalanin tuh Shopee Food-nya, gitu kan. Itu sering tuh baca iya, begitu tuh. Sering juga, saya juga. Jadi buat ada juga ya teman-teman ya yang bilang udah tahu banyak problem, terus kadang kesel, udah dikasih orderan kesel, ngapain masih dijalanin? Nah itu. Jadi Sobat Jos ya, kalau saya pribadi, Po, kalau hal-hal pertanyaan atau kayak gitu, bukan kita masih mau menjalani karena nggak mau nerima resiko, bukan kayak gitu, bukan. Justru kita ambil resiko tersebut ya, karena ya emang gimana ya, bukan dari apa namanya, aduh apa sih sebetulnya saya lupa jadinya. Intinya mah, ya intinya gini aja dah, saya udah bekerja dengan baik sesuai SOP, mau salah ataupun bener karena itu bukan wewenang saya yang nilai dari aplikasi, ya udah terserah gitu. Toh juga istilahnya kita mah udah bener gitu. Jadi nggak ada lah kata kasarnya. Karena yang sering banget nih pasti nih, Po, dapat peringatan itu. Iya. Anda terdeteksi lama menyelesaikan. Itu yang sering banget tuh. Iya. Itu yang sering mau sampai ke customer ataupun ke seller saat pick up. Itu yang sering banget. Dalam hati saya, siapa sih yang mau ngelama-ngelamain dah? Sumpah. Gak ada yang mau ngelama-ngelamain gitu. Iya ilokan ya, kita pagi baru nyala nih teman-teman. Dapat orderan misalkan 96 SPX. Kita ngopi dulu. Udut dulu. Main Mobile Legend dulu. Lah, nggak bisa lah. Justru kita pengennya cepat selesai biar dapat orderan yang badak. Nah, itu pengennya. Kalau udah dapat istilahnya argo kakap, nyantai-nyantai mah boleh lah. Iyalah. Tapi nyantai juga bukan berarti ya tadi ngopi dulu, main game dulu, ya nggak gitu juga, tetap dijalanin. Dan pasti saya yakin biasanya buat para driver, sebagian ya, mungkin nggak semua, kalau udah istilahnya dapet kata kasarnya di atas 100 lah, Po, 100 atau 150, itu biasanya kalaupun mau nyantai pasti aplikasinya dimatiin sih, pasti. Iya, kalau misalnya memang itu aplikasi paling pas jamnya isoma gitu kan. Iya, kayak saya juga pasti kalau jam isoma pasti dimatiin gitu. Same day pun bahkan kadang-kadang kalau saya dapat same day nih, jam makan siang kelewat. Pokoknya kelarin dulu tuh same day-nya. Nah, tuh. Kan? Malah kita pengennya sampai bela-belain. Jam 2, jam 3 baru kelar tuh kayak kemarin tanggal 30. Ya udah jam 2, jam 3 baru kelar, ya udah barulah kita istirahat, makan. Benar-benar. Kita sampai bela-belain. Sampai bela-belain begitu gitu. Nunda makan ya. Iya. Udah dibela-belain makan. Terus dapat kabar akun ditahan kan rasanya pengen ngelempar piring. Kemana, Mo? Ntar saya tangkap. Tapi ada isinya ya. Ya, jadi itulah ya teman-teman. Dan itu tadi unek-unek empok. Dan mungkin itu juga bukan unek-unek empok doang itu. Itu pasti dari beberapa driver pasti ada tuh unek-unek tersebut ya.
Ya intinya itu dear customer aja Sobat Jos, karena kita sebagai driver yang penting udah menjalankan sesuai SOP yang ada, mau salah ataupun bener, karena bukan kita yang nilai teman-teman. Ya udahlah, kita ikhlas aja, karena sesuatu hal yang buruk itu insya Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan. Amin. Itu sih kalau menurut saya, Po. Nah, buat Empok, Po, ini jadi saya mulu yang ngomong, Po. Apaan? Saya Gak kesel apa-apa juga ini, dong. Po. Kan berasa kan keselnya kan. Karena Kemarin saya udah nangis-nangis kemarin. Udah bukan, Po, kelar. karena saya juga ngerasain itu. Nah, makanya 3 hari kagak narik, pelangap-longo. ntar yang nonton ikut kesel-kesel ya, ikut komen. Makanya kenapa itu akun Neng Lala saya nyalain teman-teman. Karena itu yang pas kemarin ke suspend, waduh bingung juga ya 3 hari nggak narik. Udah biasanya Jadi kalau saya ya nggak tahu ya sifat manusia juga kali ya. Udah biasa keluar kerja terus diem di rumah kayak gimana gitu. Iya betul. Gak enak, Iya. sumpah dah. Apalagi saya lagi semangat-semangatnya itu motor lagi butuh jajan, lagi semangat-semangatnya, lagi pengen nabung, ke suspend. Ya udah, kan tambah kesel gitu loh. Parah sih kalau kata saya. Tapi ini Parah pertama sih. kali akun saya ditahan, makanya shock banget. Oh Tapi, gitu. iya. Sebelumnya belum pernah, Bu? Belum pernah saya, kan saya baru 1 tahun nih di sini. Oh, 1 Makanya tahun. mungkin kalau nanti ada yang bilang lebay, gue mah sering gitu ya. Kalau saya ini pertama kali, jadi sempat shock dulu, terus dengar-dengar masukan dari Bang Roni, dari Bang Sony, dari teman-teman, Aroni, dari siapapun lah ya. Di BC Perumnas Klender saya nangis-nangis dulu, terus dikasih tahu, oh begitu, ya udah diterima aja. 3 hari ikutan deh Neng Lala. Itu bukan saya racun kan? Banyak banget, Po. Saya bikin itu banyak banget yang komen, Bang, daftar Neng Lala, daftar Neng Lala. Itu mah pilihan pribadi masing-masing, Iya, betul. bagus ya. Kalau saya mah cuman ngasih solusi aja, Po. Jadi kan kalau di Shopee itu sistem orderannya random gitu. Kita nggak bisa milih buat, misalkan kita rumah di Bekasi, dapat orderan ke Tangerang, kita nggak bisa milih buat pulang gitu. Iya. Nggak bisa milih. Nah makanya kenapa saya ngasih solusi yaitu Neng Iya Lala, betul, saya kan karena- same day. Pernah beberapa kali dapat ke Pamulang sore-sore, Tangerang, berapa barang tuh? Ancol 8 barang. Sampai Ancol saya jam 6 sore. Itu kayaknya nyindir saya tuh. Rumah saya Cilengsi. Nah, kan? Itu kayaknya nyindir akhirnya- ya, Bu? Nyindir ya? Itu kemarin saya bisa dapat same day itu. Oh, iya. Ancol. Dari jam 2 saya beneran itu. sampai jam berapa ya? Adalah di video Ya, saya yang tuh yang kemarin. Kehujanan ya, yang kehujanan. Iya, iya. Nah, itu. Sama, saya juga maksudnya kenapa pakai Neng Lala bukan karena dipengaruhi sama Bang Sony maksudnya. Memang kebutuhannya untuk arah balik, Benar-benar. kan bisa milih gitu loh. Selama Tapi- ini soalnya ngosong. Iya, betul. Nah, kan? Tapi yang penting ya, Sobat Jos, ini yang perlu digarisbawahi ya, perlu dicatat sama teman-teman. Kalaupun mau main Neng Lala, itu tolong ya, nanti gara-gara saya jadi ini, Po. Enggak lah. Apa bukan? Maksudnya jangan rakus gitu. Dua-duanya nih Dua-duanya, nyalain. jangan. Jangan. Harus milih kita. Harus milih. Tapi kalau misalkan Shopee duluan yang dapat, itu masih bisa, Po. Karena kan yang Lala tersebut sistemnya milih. Iya. Milih kan, kita Iya. mau kemana, kita yang milih gitu. Kalau Shopee duluan yang dapat, itu bisa. Tapi dengan catatan juga barangnya kecil, Po. Iya. Masih bisa buat ngangkut barang lagi. Hmm. Nah itu teman-teman bisa sambil nyari Neng Lala tuh di jalan. Tapi harus hati-hati ya kalau di jalan gitu. Sambil ngeliat-ngeliat itu harus hati-hati. Atau bisa juga pick up dulu barangnya, tunggulah sekitar 15 menit. Itu kalau teman-teman beruntung dapat yang searah pengantaran si Shopee tersebut. Kalau nggak dapat ya udah jalan aja. Nah nanti nyarinya pas mau balik aja. Kalau emang mau balik, kalau mau lanjut Shopee ya silahkan gitu. Oh iya Bang Sony, balik lagi tuh. Tadi kita janji loh solusi atas akun Oke, gue apa. ya jadi ini sekalian closing aja ya teman-teman ya. Karena ini Polita juga mau langsung cus balik dia. Karena tadi kesini mampir, dia dapat Neng Lala tadi. Alhamdulillah ya, Mo ya. Alhamdulillah. Ngisi waktu luang lah. Berapa Jadi, jam lagi nih gue? 1 jam lagi. nah ini kan Shopee belum nyala nih ntar. Belum. Neng Lala aja buat pulang. Oke. Lumayan diongkosin, ya kan? Sip. Oke, jadi solusi buat menghindari hal-hal tersebut ya teman-teman yang seperti Mpok Lita alami dan mungkin driver-driver lain alami juga. Jadi mungkin dari Mpok ini punya solusi ya. Bukan solusi sih, nggak ngejamin itu solusi, tapi seenggaknya ya teman-teman bisa coba gitu. Iya. Jadi gimana, Pok? Buat biar
setidaknya kita nggak dapat peringatan gitu. Iya. Kalau belajar dari kasus kemarin, kesalahan saya kan ada dua. Yang paling utama saat itu saya tidak menghubungi live chat aplikator. Nah, jadi setelah saya bertanya-tanya banyak yang kasih tahu, pada saat ada kendala usahakan selalu live chat. Jadi apapun keputusan nanti diambil ada keterlibatan dari aplikator di situ. Terus misalnya harus di cancel nih, misalnya kayak kemarin saya nih CS nggak bisa dihubungin, Resto juga nggak ada barangnya, kita tanya live chat, terus dia tetap kekeh nggak mau batalin, tetap maksa kita yang batalin. Kita juga driver nih harus tegas ke sistem, ke aplikator. Nggak mau, pokoknya harus sistem yang batalin. Kan dua-duanya nggak bisa dihubungin dan nggak ada barang gitu. Jadi kita harus istilahnya tegas. Kita nggak punya jawaban lah. Iya, kita nggak ada solusi tuh dari sana tuh. Ya udah kita dari beberapa temen yang udah ngalamin, mereka kekeh maksa sistem yang batalin. Jadi gitu. CBS Ya. itu namanya. Cancel by system. Nah, cancel by system minta. Itu Jadi aja sih kalau dari aku akhirnya ada ya. lagi po kira-kira? Apa ya? Apa tuh? Mungkin masukan buat teman-teman mungkin yang mau narik someday atau mau apa? Hub. Oh Nah, iya. Gini dah po. Apa-apa? Pernah main hub gak? Pernah awal-awal Shopee saya main hub. Kan ada juga beberapa teman-teman yang nanya tuh kok suruh main hub aja bang. Sebenarnya enak gak sih main hub? Kalau saya tadinya main reguler cuma seminggu. Dari seminggu disuruh sama bapak-bapak order ojol lain, hub aja kalau cewek. Karena orderannya pasti, dapat duitnya pasti sekian. Tapi akhirnya setelah saya coba, emang sih awal-awalan selalu dapat nih 10 orderan, 15, 16, bahkan pernah dapat 20. Tapi itu hanya beberapa kali. Kesini-sini 67 aja. Terus capek banget. Warawiri capek loh. Emang sih udah gitu dapat akhirannya, misalnya 20 kan hanya 160 ya. Iya benar. 160.000, 8.000 dikali 20. Hanya 160.000 itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, dan kita harus ada di dalam area. Nggak bisa tuh berada di luar 1 menit acan. Tapi itu mungkin kelebihannya di situ sih. Jadi mainnya di satu area. Ya, apalagi kalau misalkan kita di rumah kita di area dekat situ ya, daerah enak itu. Tapi kalau misalnya pas kebetulan kita lagi butuh kemana keluar sebentar kan, terus karena kayak di Cibubur nih, saya kan mainnya hub Cibubur. Antara antara Citraland sama Gacoan Cibubur itu kebatas hub tuh, jangan sampai kita melenceng dikit tuh keluar. Intinya jangan sampai keluar dan area kita jadi terdeteksi tidak berada di area. Karena kan nggak dapat bonusnya. Karena kan untuk mendapatkan jaminan tersebut, jaminan harus ada di area. Harus ada beberapa syarat-syarat, gitu? ada 5 syarat. Ada ketentuan dan syarat. Iya, Ya? ada 5 ketentuan. Nah, jadi capek sih. Capek ya? Saya lebih milih same day. Same day ya? Nih, ya, empok aja milih same day, Sobat Jos. Saya lebih milih same day. Itu po, emang banyak juga yang bilang, ngapain sih main same day? Rugi, capek, motor rusak, istilahnya karena bawa barang banyak. Tapi ada juga dari teman-teman yang pengen banget narik same day malah. Ada juga. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau menurut saya itu mah pemikiran kita masing-masing kan beda-beda ya. Kita nggak boleh apa? Misalkan saya buat jadi jelek-jelekin, jangan narik itu, jangan. Gitu, iya, istilahnya mah kita nggak boleh ngebeda-bedain sama nggak boleh menyamakan pikiran orang ke pikiran kita karena pikiran orang itu beda-beda dan visi misi orang pasti beda-beda juga. Gitu intinya. Jadi apapun yang teman-teman suka, kalau menurut saya ya kita ngejalanin pekerjaan tersebut sesuai apa yang kita suka. Kalau menurut saya sih itu. Kalau misalkan nggak suka main same day terus ngelihat orang main same day, jadi kesel, bedek, ngapain sih lu main same day, kagak ada duitnya, rusakin motor doang. Ya biarin aja maksudnya gitu loh. Kalau buat saya mendingan capek nganterin daripada capek nunggu nggak dapat orderan nilai 3 jam. Sama, kalau saya pribadi gitu. Menunggu itu hal yang paling nggak enak kalau menurut saya. Ya kayak kita kerja aja nunggu gaji sebulan. Kerja dulu. Nah, itu udah paling enak banget teman-teman. Udah. Yang penting sekarang mah orderan apa aja sikat. Mau same day, mau food 8.000, itu kadang juga saya bilang spam. Tetap aja saya jalanin walaupun saya ngegerutu di jalan. Intinya mah gitu dah.
banyak kok yang ngegerutu tetap dijalanin, Bener. tetap disyukuri kok. Tetap dijalanin Kita walaupun tetap ngegerutu menjalani dijalan. dengan baik, Hmm. apapun itu yang orderan yang masuk ke dalam. Ini kesini nih, apa ya udah jalanin. Iya. Jangan menggerutu, wajar lah. Aduh panas ya, wajar lah. Iya, itu Tapi karena dijalanin dengan ikhlas, syukur. itu sih sebenarnya bentuk spontanitas Ya, kita aja sih Iya. sebenarnya, karena ngebrontak gitu. Iya. Itu salah satu pemberontakan dalam diri aja itu. Ntar mah kalau udah orderannya kelar udah lupa, udah, duitnya dapat udah. udah lupa. Ya jadi Ya mungkin udah, ini udah mau 40 menit kok kita ngobrol. ya nih, nggak berasa ya. Iya, kalau ngobrol gini emang nggak berasa kok. Iya. Coba kalau lagi nyari orderan, wah waktunya habis kok. Jadi intinya itu ya Sobat Jos, dan apa yang bisa diambil dari perbincangan hari ini tadi soal Empo kena apa namanya? Suspend 3 hari, dan itu ada kejanggalan kenapa ada jeda buat pemberian notif poin pelanggaran tersebut. Mungkin ini masukan buat aplikator, tolong. Jadi kalau notif pelanggaran itu baiknya real time. Jadi jangan di delay. Karena kita sebagai driver udah lagi getol narik kayak Empok nih, banyak kebutuhan gitu, udah kita ancang-ancang, tiba-tiba apa namanya, jebret, di-cut kayak gitu. Aduh, Mendingan real time sekalian gitu. iya, jadi kita langsung tahu. Walaupun sakitnya duluan, ya. Iya. Emang sakit, Bu? Sakit lah. Kalau saya mah kemarin tuh jadi berasa, loh, gue ngelakuin kesalahan apa nih pas, Iya, bingung, pasti bingung. ngerjain same day nih. Semua orderan udah gue anter nih. Kok tiba-tiba gue ditahan Nah, gitu. Oh ya, itu kan kita bisa ngajuin banding, Po. Bisa. Nah, itu ada hal yang menurut saya gimana ya? Itu nggak bisa dijelasin, Sobat Jos. Nih, misal ya, kita dapat pelanggarannya seperti Empo tanggal 27 tuh. Tapi notif masuknya, pelanggaran masuknya itu di tanggal 30. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa banding, Po. Bisa pakai bukti-bukti Tapi foto. pakai bukti-bukti foto. Sedangkan kita nggak tahu gitu, di galeri kita bukti-bukti foto tersebut masih ada atau enggak, karena itu udah lewat 3 hari, teman-teman. Dan kadang juga kita pasti nggak kepikiran tuh di Buat saat screenshot, di saat Empo, chat, karena pada waktu itu baik-baik saja. baik-baik aja. Iya. Nah, kita jadi nggak kepikiran buat screenshot atau apa. Nah, Kan di aplikasi udah hilang chatnya. betul. Nah, jadi ini masukan aja sih buat saya, buat teman-teman ya, dari saya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira kayak Empo nih kemarin nih, itu Kendala apapun ya. iya, kendala apapun, customer nggak bisa dihubungin lah, itu baiknya di screenshot sih. Iya. Minimal disimpan sampai 3 hari dah. Iya. Kayak Empo nih, 3 hari. 3 hari ya Sobat Jos. Kalau bisa 5 hari apa? 7 hari lah. Iya, disimpan tuh. Jadi bukti-bukti tersebut. Jadi kita nggak tahu, teman-teman. Kita melakukan kesalahan di hari ini, tapi ternyata baik-baik saja. Tapi nanti dikasih taunya 3 hari ke depan. Wah, bingung kita pasti. Intinya itu dah. Atau kalau perlu percakapan antara resto sama kita direkam. Betul. Direkam. Kayak kemarin dia bilang, Ibu ini tolong telepon CS-nya dong, barangnya nggak ada 2. Nah, kalau kita rekam, kita punya bukti buat naik banding. Karena saya dengar-dengar nih Bang Sony, kalau banding kita ditolak, poin kita malah nambah. Nggak tahu deh bener apa Nah, nggak tuh. itu juga ya. Empo juga udah cerita dari teman-teman lady driver Empo yang lain juga, itu cerita Sobat Jos. Katanya kalau misalkan kita ngajuin banding, kalau bandingnya ditolak, itu kita malah kena 10 poin, teman-teman. Notif biarin aja. Kita malah kena poin 10. Kan nggak masuk logika ya? Iya. Mungkin gini, Po. Sangkanya kita cari-cari alasan. Ya mungkin, tapi nggak tahu lah. Kan kita nggak tahu kebenarannya. Apakah benar kalau misalnya gagal banding jadi dapat 10 lagi? Ya kalau hal itu mungkin jangan jadiin patokan lah ya. Cuman jadi mikir lagi kan yang mau naik banding. Kalau saya mah gini dah, mikir logika aja, Sobat Jos. Kalau saya mah nggak mau pusing, Po. Logikanya gini dah, kita dapat duit 8.000. Kita mau aneh-aneh, mau neko-neko, cuman buat apa namanya? Buat mempertahankan 8.000 tersebut. Kita aneh-aneh segala macem, nggak ada. Kalau 1 miliar baru dah, percaya. Pasti ada aneh-anehnya.
Jadi buat mempertahankan harga 8.000 kita mau aneh-aneh itu nggak masuk akal teman-teman. Nggak masuk akal udah. Saya juga yakin kok semua driver itu nggak ada yang aneh-aneh lah kalau menurut saya. Malah pengennya cepet-cepet selesai, pengen cepet dapat orderan lagi yang baru. Dah. Iya. Karena ya keluarga menunggu di rumah. Intinya itu. Udah Bang Suni tutup. Wah, nggak kelar-kelar. Iya, kita Po, nih. kalau ngobrol nggak kelar-kelar, Po. Jadi mungkin teman-teman itu aja. Kalau misalkan ada pembahasan yang kurang antara saya dan Empolita, nanti teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar ya, Sobat Jos. Atau mungkin ada masukan juga, boleh. Silakan aja. Mau pertanyaannya pedes ataupun nggak pedes, masukannya pedes ataupun nggak pedes itu boleh. Tetap kita tampung dan ya kalau misalkan berkesempatan saya balas, bakal saya balas teman-teman. Sesuai kemampuan dan pengalaman saya selama saya udah mau 3 tahun, Po. Masya Allah, saya baru setahun. Jadi intinya itu aja. Udah, Po, cukup. Ada yang mau ditambahin lagi? Ada satu lagi. Ah, nggak kelar-kelar nih. Enggak, ini beneran satu Apa lagi. Kita di sini bukan menjelekkan Shopee. Betul. Kita hanya bercerita, sharing pengalaman di luar seperti apa. Siapa tahu aja dapat masukan juga dari luar gitu. Bukan berarti Shopee jelek, yang lain bagus atau apapun. Ya, emang ini kayaknya semuanya alamin ya. Justru kita mengingatkan. Begini karena kita pengen Shopee jadi lebih baik. Nah, karena kita mengingatkan. Pengen Shopee jadi lebih baik. Malah justru biar bisa, ya kata kasarnya, bisa mengungguli aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kita bantu nih. Celah-celah tersebut ya kita tutup-tutupin. Nah, itu. Jadi gimana caranya? Oke. Nah, buat ke depan mudah-mudahan ya dari pihak aplikator semoga bisa menjadi lebih baik, baik dari sistem, baik dari ketentuan yang berlaku, SOP-nya mungkin ada yang dirubah-rubah sedikit biar agak lebih baik lagi, intinya Ya, gitulah. Amin, insya Allah. Ya intinya kita berdoa aja lah teman-teman lah. Saya juga kalau mikirin itu pusing, Po, udah narik aja lah. Iyalah. Kalau saya mah narik aja lah teman-teman. Mau gimana kayak ke depannya. Masalahnya ngebacot kayak gini juga, Po, gimana ya? Capek juga. Iya. Malah kita nggak dapet duit, malah nggak narik nih kita nih. Iya nih. Harusnya narik nih. Tapi ini karena Empo nggak narik, saya juga nggak narik nih. Ngehargai Empo ya. Maaf ya. Padahal mah pengennya narik. Oke, Po, thank you. Makasih banyak Ya. Bang Sony. Siap, semangat terus, Po. Ya, Semangat, jangan insya Allah. sedih. Enggak, Karena udah. bentar lagi udah belum. Belum 3:30. Ya, kita doain lah Empolita juga sehat. Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Semoga sehat, rezekinya lancar, nariknya lancar, diberikan perlindungan saat di jalan karena keluarga menunggu di rumah. Ya, buat jaga terus kesehatan teman-teman karena ini sebentar lagi kita kayaknya mau memasuki musim hujan kayaknya. Katanya sih prediksi musim panas itu sampai Desember. Katanya, Po. Itu kan BMKG tuh. Tapi kita nggak tahu. Ya berdoa aja lah ya teman-teman ya. Semoga baik-baik aja lah ini. Walaupun lagi nggak baik-baik aja orderannya. Ada Oke. kata-kata tertentu? Oh iya. Jadi untuk menutup. Sebelumnya ini dulu. Apa nih? Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau Sama-sama. Empo juga yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman atau pihak manapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Sama-sama. itu Maaf. benar-benar nggak saya sengaja ya teman-teman ya. Dan ini saya pernah dengar, bentar guys ya, jadi saya pernah dengar suatu kalimat atau kata-kata dari seseorang yang besar, Sobat Jos. Ini kata-kata tersebut itu atau kalimat tersebut satu hal yang memotivasi saya gitu. Jadi kita sebagai manusia sebisa mungkin harus bisa menjadi Membantu orang. Iya, membantu sebisa mungkin kita sebagai manusia itu bisa jadi manusia yang berguna buat orang lain ya. Kalau bisa sih kita bantu orang yang lagi susah, tapi sesuai kemampuan kita. Nah, kalau bisa bantu banyak orang. Kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantu 3 orang. Kalau nggak bisa bantu 3 orang, bantu 2 orang. Kalau nggak bisa bantu 2 orang, bantu 1 orang. Kalau nggak bisa bantu 1 orang atau nggak bisa bantu sama sekali, setidaknya jangan menyusahkan orang. Dah, itu aja intinya. Oh, ada kata-kata penutup? Udah? Cukup? Udah, cukup. Oke, Sobat Jos, jadi izinkan saya dan Polita pamit ya. Dari Bekasi Timur saya mengabarkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.